Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada agenda khusus ya Ustaz. Kita jalan-jalan hari ini, trekking dari bawah sampai sini, Masya Allah Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa, ya. luar biasa. Buat teman-teman Thalib, kita hari ini sedang acara khusus, spesial buat Ustaz hari, Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Jadi beliau hadir jauh-jauh dari Bandung ke Kabupaten Bandung untuk ikut acara bersama kita, itu trekking salah satu, Masya Allah. Tadabbur alam Ustaz. Tadabbur alam dan luar biasa. Ana belajar banyak karena mungkin ini sudah belasan tahun yang lalu kegiatan ini ditinggalkan. Jadi masih jadi santri mungkin masih nemu lah hutan-hutan kayak gini. Habis jadi ustadz malah jadi belagu. Mainannya di kota. Akhirnya alhamdulillah bisa merasakan lagi sensasi ini, licin-licinan, ya, jatuh-jatuhan, dan Masya Allah nikmat ya? Nikmat, makin kita bersyukur lah. Masya Allah. Dan kita kan di camp ini kan kita bikin camp, makanannya biasa aja tapi nikmatnya luar biasa. Nikmat itu dia bedanya kalau kita biasa makan mungkin di keseharian di rumah ya. Tapi pas nyatanya kita berangkat dari bawah ke sini, perjalanannya tadi treknya luar biasa nyampe sini Pak. Masya Allah Ustaz. Betul. Tentu banyak hal yang kita mau diskusikan Ustaz. Dari Thalib, teman-teman Thalib banyak yang mungkin ada nanti sesi tanya jawab kita ya. Karena khususnya kita ini kan kesehariannya ya banyak aktivitas bekerja dengan teman-teman. Tentu yang dicari salah satunya adalah rezeki Ustaz. Betul. Masya Allah, ini tidak lepas dari Ustaz. Nah, terkadang kita cukup sempit kadang memaknai sebuah rezeki itu. Betul. Sehingga dalam perjalanan kita mengarungi keseharian kita ya, untuk kehidupan kita, untuk keluarga, menafkahi itu butuh sekali pemahaman Ustaz. Betul. Sebetulnya sejauh mana sih ya kita ini sebagai kepala rumah tangga apalagi Ustaz. Buat yang jomblo sih mungkin ya itu saja. Jadi tentu ini nanti banyak hal yang mungkin kita ingin tahu dari Ustaz ya, mungkin Ustaz bisa memberikan ilmunya pada kita tentang bagaimana sih sebetulnya memahami maknai rezeki dari Allah Ustaz. Betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menjamin keberlangsungan hidup makhluknya, karena tidak ada satu binatang melata pun kata Allah yang berjalan di muka bumi ini kecuali dengan rezekinya. Nah, kadang manusia dengan kesempurnaannya mereka terlalu khawatir dengan rezeki yang dia akan dapatkan sebenarnya. Makanya Nabi sering bilang kan bahwa kalau manusia itu tawakal seperti tawakalnya burung, ya, yang pagi hari dia pergi dari sangkarnya kemudian balik lagi dengan tembolok yang penuh. Kalau manusia mau tawakal saja seperti tawakalnya burung tersebut, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Kadang kita berpikir bahwa rezeki itu harus duit banyak gitu dan sebagainya. Iya, betul. Dan ya sekarang kita di alam ini belajar bahwa ya kita nggak pernah tahu ada hewan apa di sini, ya burung-burung, ya ular mungkin atau hewan yang lain, ya mereka nggak punya ijazah. Mereka nggak punya jasa, mereka nggak harus punya, nggak sekolah, nggak ada link apa-apa, tapi Allah berikan rezeki. Nah, sempitnya manusia masalah rezeki itu adalah duit terus dipikirnya. Padahal sehat, kemudian makanan yang ada, kemudian teman-teman, keluarga, ya, yang itu kan rezeki juga. Nah, padahal Allah yang bilang kan, Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini sebagai fasilitas manusia hidup. Artinya kenapa selalu dikaitkannya dengan uang terus gitu loh. Sempit sekali. Sempit sekali. Makanya kan kadang-kadang kita kalau begini nih bisa melihat, oh ternyata ini tumbuhan bisa dimakan nih. Atau ini buah liar, kayak tadi blackberry kita dilihat di bawah ya. Tiba-tiba ini enak loh bisa dimakan. Tiba-tiba ada jambu batu, tiba-tiba ada buah naga, tiba-tiba ada kopi ini di belakang kita. Ini kan fasilitas yang Allah berikan. Walaupun manusia yang tanam gitu ya. Tapi begitu dekatnya rezeki Allah di hadapan kita gitu loh. Kalau kita mau nyari, intinya kan mau nyari apa enggaknya. Nah, manusia selalu dijadikan tolak ukurnya adalah banyak dan sedikit uang yang dia dapatkan, sehingga dipikirnya rezeki itu hanya sekedar fulus gitu. Padahal ya ini makanan, kesehatan itu juga rezeki dari Allah. Gitu Kang. Jadi sebetulnya kalau kita dalam kehidupan kita saja, tapi kan tetap harus ikhtiar saja. Betul. Nah, tentu kan mungkin kalau dalam kondisi saat ini mungkin sebagian di antara kita ada yang bekerja. Benar. Setiap hari menjemput pagi, kadang pulang malam Ustaz. Betul. Ya. Sebetulnya emang seperti apa sih kita yang harus menjemput rezeki yang sebetulnya sesuai tuntunan syariat? Betul. Itu seperti apa Ustaz? Jadi Nabi pernah bersabda bahwa Jibril pernah memberikan wahyu kepada dirinya. Ya, nafasa fir ru'i kata Nabi. Ya, kemudian Nabi melanjutkan, inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya manusia tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Jadi
antara kaitan nyawa dengan rezeki itu berkaitan. Makanya Nabi bilang, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencarinya. Di ujung hadisnya Nabi mengatakan, Allah tidak suka rizkinya itu dijemput dengan cara yang maksiat. Nah, tuntunan agama kita dalam kaidah dunia, silahkan kejar selama belum ada larangan. Silahkan kejar selama itu halal. Nah, rambu-rambu kita ini kalau udah ada kaitan dengan keharaman atau larangan agama baru berhenti. Nah, fa'ajmilu fit talab ini dimaknai dengan hal-hal yang ma'ruf sesuai dengan adat kebiasaan. Jadi kita tidak memaksakan diri, kemudian tidak menyiksa diri, tidak sampai lupa ibadah gitu dan lain sebagainya. Nah, itu poinnya. Orang wajib, katanya nyari rezeki nih, berharap rezeki dari Allah halal, tapi kewajiban sebagai hambanya dia luput. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Makanya Nabi bilang di awal untuk rezeki ini, fattaqullah, bertakwa sama Allah. Artinya tunaikan dulu kewajiban kamu sebagai manusia. Allah itu Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang akan memberikan rezeki. Kadang nih kita nih dulu waktu kecil gitu ya, kita anak-anak kita lah sekarang kan anak-anak kita nggak kerja. Betul. Dulu juga kita nggak kerja. Ya. Ayah kita mungkin kerjanya bukan UMR gajinya, tapi kok kita bisa makan? Ya kan ya? Anaknya banyak dan lain sebagainya. Kenapa sekarang kita makin dewasa makin khawatir dengan rezeki yang Allah takarkan untuk kita? Ingat, mungkin duitnya mungkin bisa berkurang, bisa bertambah, tapi rezeki kita ini tetap, Kang. Makanya jangan terlalu gila-gilaan deh gitu loh, sampai yang haram-haram atau ibadah kita kepada Allah malah menjadi berkurang gara-gara kita fokus mencari maisyah gitu. Jadinya lalai satunya. Jadinya lalai. Khawatirnya rizki yang kita dapatkan itu bukan lagi sebuah nikmat, tetapi istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling kita khawatirkan. Karena kita mungkin merasanya ya kan ini ilmu saya, ini kan kemampuan saya, ini kan berkat saya, skill saya dan seterusnya. Ya apa bedanya sama Qarun gitu akhirnya. Iya, betul. Karena Qarun tuh ketika bahasa dia kan ketika ditanya sama Nabi Musa, mana jatah Allah? Mana hak Allah? Kata Qarun, hada min ilmin indi, itu kebiasaan saya. Akhirnya manusia menuhankan ikhtiar lagi, melupakan tawakal. Itu yang jadi penyakit sekarang sebenarnya. Banyaknya seperti itu. Banyaknya seperti itu. Ya. Jadi ada sebagian yang dari kondisi kita ya, kita tidak bisa pungkiri teman-teman ataupun ada hal-hal saudara-saudara kita yang mereka merasa bahwasanya ada tuh Ustaz yang mereka nyarinya santai banget, ya, nyarinya santai, ibadah terus. Tapi memang seperti mudah gitu, Ustaz. Tapi ada juga yang habis-habisan, Ustaz. Habis-habisan, cari pagi. Tadi kan burung digambarkan pagi berangkat, sore pulang, Ustaz. Ada yang sampai habis-habisan bahkan pulangnya malam hari, Ustaz. Betul. Nah, itu ternyata hasilnya juga nggak sesuai, Ustaz. Betul. Gitu. Makanya jangan terlalu banyak termakan kata-kata motivator sih kayak ada motivator saja. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita bandingin bos-bos yang cuman kerjanya tanda tangan sama maaf nih tukang beca atau tukang bangunan yang kerjanya udah keringetnya keringetan gitu loh. Maksudnya dia capek banget. Benar-benar gitu struggle dengan uang yang seperti itu. Nah, artinya kita dibalikan lagi nih bahwa takaran itu dari Allah. Karena konsep rezeki itu, Kang, kalau kita diberi jatahnya 10, kemudian yang datangnya 13, maka yang 3 akan hilang. Tapi kalau jatah kita 10, yang datang baru 7, maka yang 3 akan datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Pasti, jadi nggak usah khawatir. Makanya kadang ada orang yang kelihatannya dia santai ya, jualan terus sholat ditutup rukonya, nanti jualan lagi. Enak karena dia udah ngerti konsep rezeki yang Allah gambarkan. Jadi ikhtiarnya nggak berlebihan gitu loh. Dia tawakal. Selama dia sudah berusaha, Allah pasti cukupkan dan lain sebagainya. Jadi walaupun dia memang sepertinya kelihatannya santai, padahal memang dia mengerti konsepnya. Mengerti konsep dalam rezeki itu seperti apa. Jadi dia nggak khawatir saja. Nggak khawatir. Tawakal gitu ya. Tapi bukan artinya leha-leha juga enggak. Cuman ada di pertengahan lah, ada di pertengahan. Jadi tatkala dia sudah merasa cukup dan waktunya untuk ibadah, dia akan berhenti dan beribadah. Bedakan dengan orang yang gila-gilaan. Dia udah labrak ibadah, dia udah labrak halal dan haram. Nah, ini yang jadi masalah.
Dan dampak dari harta itu ketika kita cari kan ya sebagian mungkin yang ada yang tidak peduli ya dengan urusan tadi ya Ustaz, halal dan haramnya gitu ya. Nah ketika di posisi haram kadang kan mungkin sebagian tidak mengerti Ustaz bahwasanya ini haram atau tidak. Betul. Ya. Nah itu bagaimana Ustaz dengan dampaknya kalau misalkan sampai terjadi dalam diri kita yang mungkin bisa jadi apakah ada dampak jangka panjang bahkan kaitannya di akhirat ini. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi harta ini sebenarnya Kang nikmat yang paling kecil kalau kita mau gambarkan ya. Karena kalau kita lihat urutannya nikmat paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat sehat. Ya, kemudian nikmat keluarga yang soleh. Baru akhirnya kita ngebahas nikmat dunia. Nah, jangan sampai kita mencari sesuatu yang kecil tapi tanggung jawabnya gede. Ya, sedikitnya dihisab, banyaknya dihisab. Ya, halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah, bahkan Nabi menggambarkan sebuah gambaran yang mengerikan menurut kita ya, bahwa seorang hamba tidak akan bergerak kakinya di hari kiamat sampai ditanya harta dapat dari mana, dikeluarkan untuk apa. Jadi, kalau orang mau berpikir bahwa menukar sesuatu yang sebentar dengan yang lama, menurut saya ini konyol banget. Dia mencari harta haram dengan dampak yang lebih besar nanti di akhirat dan ini berbahaya. Bahkan jangan sampai akhirat, di dunia saja kan berdampak. Contoh misalnya, ini bisa berpengaruh kepada perilaku anak, perilaku istri, bahkan rumah, bahkan kendaraan itu dampak dari dosa itu ke sana. Jadi jangan sampai ini harta yang kita cari atau keharaman yang menempel dengan harta ini menjadi bala bagi keluarga kita. Dan itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah tentang bagaimana harta haram itu menjadi penyakit di keluarga, bahkan bisa jadi efeknya jangka panjang. Di ujung hidupnya dia kena istidraj umur, dia dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari rumah ibadah, dijauhkan dari sujud, dan ini berbahaya. Itu di dunia Ustaz ya? Itu di dunia. Belum nanti di akhirat yang seperti tadi Rasul gambarkan. Mengerikan sih. Betul. Jadi sebaiknya kita memang harus mengupayakan sebisa mungkin dengan ikhtiar kita. Ya tadi ya, tentu tetap ada ikhtiar, tawakal, dan juga harus mencari sebisa mungkin yang halal saja. Benar. Karena kalau kita ngelihat para sahabat ya, mereka ini orang-orang yang mencukupkan diri dengan yang halal. Bahkan istri-istri, nah makanya kuncinya itu di istri sebenarnya. Istri-istri bagi yang punya. Jadi istri-istri itu kunci bagi para sahabat. Mereka ketika keluar rumah mereka mengatakan, para istri-istri sahabat itu, kami lebih baik kelaparan dibandingkan kalian pulang dengan harta yang haram. Itu luar biasa memotivasi para sahabat ketika mencari ma'isyah mereka. Sehingga kita lihat bahwa mereka ini memiliki sifat yang qanaah, artinya dia merasa cukup dengan yang halal gitu loh. Dan dia tidak, sebenarnya yang jadi dorongan orang mengambil harta yang haram itu sebenarnya bukan apa-apa Kang, tapi gaya hidup sebenarnya. Kan orang ngelihatnya gaya hidup orang nih lebih tinggi. Akhirnya dengan cara apapun dia pengen seperti juga itu. Kemudian dia mengambil cara yang haram. Sebenarnya kalau hidupnya biasa aja, nggak banyak gaya mah, bisa aja dengan cukup dengan yang halal. Kan gitu ya. Tapi tadi menarik Ustaz, masalah istri saja. Itu kan tidak terlepas dari pendidikan seorang suami juga Ustaz. Bisa sampai menyatakan seperti itu. Betul. Ya kalau kita mengharapkan sama ya, itu kan sebagai pengingat buat para suami bahwasanya ketika kita mau berangkat bekerja, istri kita menyampaikan hal begitu itu sesuatu yang menyejukkan. Betul. Tetapi terkadang juga ada sebagian suami-suami yang justru menganggap itu adalah sebuah ocehan atau hal yang tidak penting gitu Ustaz. Itu kan berbahaya sekali. Nah, bagaimana kita mengupayakan memberikan pendidikan kepada keluarga, khususnya kepada istri kita, biar memiliki rasa yang sama, sepemikiran dengan kita bahwasanya ya tadi konsep rizki tadi Ustaz, tentu kan butuh pendidikan. Bagaimana Ustaz? Nah, para suami di luar sana harus paham bahwa kalian ini bukan mesin ATM. Bukan mesin ATM. Iya, yang kerjanya cuma nyari duit, kasih, udah nyari duit, kasih lagi. Bukan. Di samping itu, kamu punya tugas yang lebih berat, yakni menjaga keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Artinya kalau istri berpesan ketika Mas misalnya, jangan, hati-hati ya, aku cukupkan dengan yang halal saja, jangan sampai kena yang haram dan seterusnya. Suami yang benar, suami yang betul-betul paham bahwa tugasnya adalah menjaga mereka dari api neraka, dia akan berterima kasih kepada istrinya. Nah, tetapi memang kebanyakan di luar sana
suami itu dipikirnya saya hidup buat bekerja menghidupi keluarga. Salah. Karena kadang-kadang ada istri-istri yang kaya. Oh iya, bener nggak? Lebih kaya atau dari suaminya ya? banyak sekali, ya. Atau misalnya ini suami nggak perlu kerja, warisannya gede misalnya. Oh iya, betul. Pahami ini, maksudnya dalam arti tugasmu ini bukan untuk menafkahi saja secara lahir, tetapi menjaga keluargamu dari api neraka. Kalau dia tahu tugas intinya menjaga keluarganya dari api neraka, artinya semua yang masuk ke rumahnya itu tidak boleh ada pematik api neraka. Intinya begitu sih. Jadi harusnya dia berterima kasih. Makanya penting suami istri berilmu. Penting banget. Betul. Jadi saling mendukung saja. Saling mendukung. Satu lagi Ustaz, mungkin kaitannya dengan sebuah rumah tangga yang memang mereka kondisi ekonominya bisa dibilang agak kurang misalnya. Betul. Ya kita tidak mungkin terjadi betul. Di sekitaran kita. Mereka ini kan butuh seperti apa sih menyikapi dalam hal kekurangan nih Ustaz, ya, baik dari sisi harta. Karena kan terkadang di situ godaannya Ustaz, bahwasanya lingkup rezeki itu yang memang terasa adalah saat ini aku kekurangan nih kondisi keluarga, apalagi untuk menafkahi istri gitu ya. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi hal itu sebagai seorang suami ataupun seorang istri? Benar. Nah itu gimana? Jadi perlu kita luruskan dulu Kang, bahwa yang kaya pun diuji. Jadi kan sering kita berpikir, ya saya nggak punya duit, kita kan diuji. Jangan dikira orang kaya juga diuji gitu loh. Sama diuji, cuman yang satu ujiannya ada, yang satu ujiannya nggak ada kesabaran. Makanya Nabi itu nggak khawatir sebenarnya. Nabi SAW, Nabi kita tuh tidak khawatir ketika umatnya mendapatkan kekurangan harta, karena udah pasti siap bersabar. Tapi Nabi lebih khawatir kepada umatnya yang mendapatkan dunia dan dibukakan dunianya. Itu lebih khawatir. Itu lebih khawatir lagi. Tapi sikapnya kan kita akhirnya jadi berbeda ya. Sikapnya jadi berbeda dalam arti orang yang berkekurangan ini pertama di zamannya Nabi orang berkekurangan itu diperhatikan. Oh, lebih diperhatikan. Artinya orang-orang agnianya peka. Dan mereka tidak mau minta-minta. Peka. Jadi mereka survive. Mereka bertahan hidup dengan apa yang ada, tetapi orang-orang agnianya peka dalam mengerti. Jadi dia mau bantu, dia mau zakatnya mau diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan, sedekahnya dan seterusnya. Jadi mereka ini terperhatikan. Nah, sebenarnya PR besarnya adalah di teman-teman yang berkelebihan. Karena mereka ini orang-orang berkekurangan dan soleh ini mereka nggak mau minta-minta. Ya nggak mau mereka mempermalukan dirinya untuk ayo dong bantu saya. Mereka akan berusaha izahnya. Jadi mereka akan berusaha sekeras mungkin demi hidup mereka. Ya kadang kita ngelihat ya ada orang jualan kerupuk jauh-jauh misalnya dari Cililin datang ke Bandung dan seterusnya. Demi mereka tidak mau mengemis gitu loh. Nah, artinya di sini ada missing puzzle gitu antara orang yang punya dengan orang yang kekurangan. Kayak kita sekarang lihat nih di Cimaung ini misalnya dari bawah sampai ke atas kan orang ngelihatnya Bandung, padahal kan keadaannya ini cuma berapa kilo dari kota kan, tapi begitu nyampe di sini kita akan ngelihat bagaimana jomplangnya hidup. Nah sekarang yang kaya pada kemana? Ya, kadang juga yang kaya harus diminta dulu, karena mereka juga bingung sebenarnya. Menyalurkannya kadang-kadang. Ya, saya juga pengen ngasih, cuman kemana gitu loh. Nah, dari sini kita menyadarkan. Kemudian kita bisa misalnya memberikan wadah atau jalan kepada mereka para agnia untuk menyalurkan bantuan-bantuannya. Intinya sinergi antara orang muslim yang berkecukupan dengan orang muslim yang berkekurangan ini harus ada. Tapi dengan tujuan bukan artinya kita feeding dalam arti ya udah saya sumbang terus jadinya keenakan. Tapi misalnya saya kasih modal usaha atau saya kasih misalnya buat berkebun dan seterusnya. Jadi kita membantu dengan mereka biar produktif. Minimal misalnya si orang ini nggak bisa mengembangkan, anak-anaknya bisa mengembangkan. Nah, kadang-kadang kalau orang kebiasaan buat dikasih, ya apalagi orang-orang yang punya pemikiran yang nggak tahu diri, dia merasanya ya itu kewajiban kamu ngasih ke saya kan orang miskin. Tapi terus ketergantungan. Tapi makanya
saya lebih setuju ketika orang-orang yang berkurang ini dibantu secara finansial dengan tujuan membangun ekonomi mereka. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika datang dari Mekah ke Madinah. Antum tahu Abdurrahman bin Auf kan ya? Dia datang tanpa apa-apa, kemudian datang ke Sa'ad bin Rabi, kemudian cuman bilang tunjukkan saya pasar. Artinya kan Sa'ad bin Rabi nggak mungkin pasar, mungkin kan? Berarti dia memberikan channelnya, ini kenalan saya, misalnya omongkan ya ngaran saya misalnya, kan udah pasti begitu kan? Kan nggak mungkin Abdurrahman bin Auf orang yang tidak dikenal di pasar Madinah tiba-tiba datang ke pasar Madinah tanpa ada rekomendasi dari orang Madinah. Nah, harusnya sekarang kita mengajarkan kepada orang berkurangan ini untuk berusaha. Di skillnya di mana nih? Perkebunan. Ayo kita bantu perkebunan nih. Skillnya di mana nih? Dagang misalnya tukang bakso. Baksonya enak atau cirengnya enak, ya kita bantu secara UMKM di situ. Dan apa ya? Keberhasilan dan ketidakberhasilannya nanti, kegagalannya nanti, itu kembali kepada takdirnya. Yang penting kita ada usaha untuk membantu mereka. Dan mereka memiliki pertanggungjawaban ketika mereka diberikan bantuan, bukan hanya berhenti sampai situ, tetapi dikembangkan lagi untuk kehidupan yang akan datang. Jadi gitu Kang. Jadi ada sinergi antara yang punya dengan yang berkekurangan. Harus memiliki kepekaan. Betul. Saja bagi yang memang punya kelebihan dan mengerti ya kondisi, dan yang memang sedang diuji dengan tadi ya Ustaz ya. Salah satunya mungkin dari hartanya yang kurang, mungkin lebih bersabar lagi. Gitu ya, tidak meminta-minta juga ya. Mungkin salah satunya. Ustaz, kita kan perjalanan dari sana ke sini itu ngelewatin berbagai jalur tadi ya. Ada rumah-rumah yang kita tahu lah ya kondisi di perkampungan seperti itu ya. Kita tidak bisa pungkiri, dan mungkin nanti lain kali gas kita harus bawa sesuatu ya. Ayo insya Allah. Ustaz minum dulu Ustaz. Ayo. Ini cuacanya makin dingin. Nah ini ngomongin hobi kita Kang. Ya. Ini Ustaz, karena ya sebetulnya ini kan tipis-tipis dulu Ustaz, pemanasan dulu. Iya, pemanasan ini saya udah capek kalau pemanasan ini. Terkadang gini Ustaz, dalam kondisi kita tuh kan butuh ya, namanya dengan aktivitas kesibukan kita masing-masing. Ya ini kan sebenarnya menyalurkan salah satunya. Betul. Kita refreshing seperti ini. Ini boleh Ustaz sebetulnya dalam agama kita. Agama kita tidak melarang sesuatu yang mubah ya. Apalagi tujuannya misalnya kita tadabbur. Kita pengen melihat ciptaan Allah. Allah kan bilang, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah pengen kamu ngelihat langit, ngelihat gunung tuh gimana. Nah, kita nginjek gunung nih hari ini gitu loh. Kalau onta kan harus diaram ya. Tapi kan ada langit, ada gunung di sini yang ini ciptaan Allah gitu loh. Dan ini hobi ini atau kesukaan kita ini kan mubah ya. Nah, dalam agama nggak larangan. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan Abu Darda dengan Salman. Ketika Abu Darda itu ibadah terus. Sampai Salman bilang, Abu Darda, kamu punya hak, istrimu punya hak, Allah punya hak, berikan hak sesuai dengan proporsionalnya. Nah kadang kita perlu healing, apalagi laki-laki itu harus punya hobi bro. Betul. Kalau nggak begini, ya larinya ke yang lain-lain, bahaya. Yang nggak positif. Yang nggak positif, makanya kita tracking nih kayak gini sekarang, Mbak Ustadz gitu loh. Maksudnya ada obrolan yang dijaga gitu loh. Kalau bercanda nggak keterlaluan. Kemudian kan biasanya kan di hutan-hutan gini banyak nuansa-nuansa kesyirikan. Ada kepercayaan kalau lewat sini punten atau lewat sini permisi, nuwun dan sebagainya. Ya kita jelaskan secara tauhid seperti apa. Artinya dimanapun kita ada faidahnya gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyalurkan hobi seperti ini ada pahalanya. Karena kadang-kadang Kang, saya ya bahas misalnya perang Rasul gitu ya, jihad para sahabat gitu ya, kan nggak mungkin fisik mereka lemah gitu. Sedangkan kita baca sirah mereka ini, misalnya jalan dari Madinah ke Tabuk, kan Tabuk ini dari Madinah, artinya dari sekarang Saudi Arabia ke perbatasan Jordan, itu pakai bus aja bisa belasan jam gitu loh. Berjam-jam pakai bus itu. Nah ini jalan kaki. Gimana ceritanya para sahabat bisa jalan kaki gitu loh. Makanya kalau misalnya kita fisik nggak kuat gitu ya, ya kita malu gitu loh sama para sahabat gitu loh. Dalam arti kita tidak diberikan beban jihad seperti mereka para sahabat, tetapi misalnya kita punya jihad yang lain kayak tadi tuh ada lingkungan yang perlu kita perhatikan, kemudian ada musola yang perlu kita salurkan bantuannya dan seterusnya. Nah kalau misalnya kita mageran ya, kemudian nggak mau gerak,
nggak mau ngelihat lingkungan di perkampungan, ya gimana lagi? Nggak akan sampai dakwah ke sana gitu. Makanya mungkin dengan hobi kita ini kedepannya bisa lebih bermanfaat dan mudah-mudahan berpahala, itu aja sih. Kita juga dapat sehat juga, Ustaz. Dapat sehat. Trekking seperti ini, olahraga ngeset. Ini oksigen mahal. Oksigen mahal. Sarang oksigen. Sarang oksigen. Sarang oksigen kita udah penat dengan CO2 di kota ya. Tapi besok harus ada ngisi kajian lagi, Ustaz. Besok ada ngisi kajian. Masya Allah. Besok kita insya Allah ke Kertasari. Kertasari itu juga mungkin daerah pelosok saja. Itu daerah pelosok di daerah Pangalengan. Itu Ciberem, Pangalengan itu. Iya, Pangalengan. Itu ya kita nyari-nyari ke, ya kalau bahasa orang tua tuh tong di kota wae lah. Iya, Kita ke kampung-kampung lah. Manfaat kita harus meluas ke sana gitu. Iya. Ya, tapi ini bukan gimmick ya. Dakwah-dakwah kampung enggak, memang kita orang kampung gitu loh. Ya memang kebutuhan saat kebutuhan. Karena betul. Kalau tidak begitu siapa lagi saat gitu kondisinya, memang kita tahu bahwasanya di sekitaran kita ini membutuhkan itu salah satu. Karena memang apalagi di apa ya, di pemahaman orang-orang lama gitu ya, Kang ya. Ya itulah mistis-mistis dan sebagainya. Masih banyak sekali. Orang gelap-gelap gini datang ke hutan mah gak berani. Kamu berani ke situ? Atau misalnya ada rumah kosong, kamu berani ngelewat rumah kosong dan sebagainya. Nah yang seperti itu perlu diedukasi. Dan kita datangnya ke kampung. Orang kota udah gak percaya rumah hantu. Cuman kalau di kampung-kampung ini kan masih kental mitosnya. Gitu. Makanya ya dengan ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat buat siapa, buat orang-orang yang lebih luas lah. Iya, Insya Allah. Nah itu Ustaz, pentingnya. Insya Allah nanti Insya Allah kita sambung lagi Ustaz ya. Insya Allah kita dengan berbicara masalah hobi, apalagi ya Ustaz, dengan trekking begini ini Masya Allah luar biasa. Ustaz mungkin ada pesan nggak sampaikan untuk sahabat-sahabat kita Insya Allah? Teman-teman Thalib TV dimanapun berada, alhamdulillah intinya jangan sampai hidup kita ini dibiarkan sia-sia. Waktu ini habis bagaimana umur kita habis. Jadi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk hal yang bermanfaat, berarti kita memanfaatkannya untuk yang sebaliknya. Makanya kerjakan apa yang bermanfaat untuk akhirat kita, ya, untuk menunjang kehidupan akhirat kita, dan minta tolong sama Allah. Itu aja mungkin. Bekal ya Ustaz. Bekal. Ya, manfaatkan hidup, manfaatkan waktu. Jazakallah Ustaz. Ini luar biasa sekali. Jangan bosan Ustaz. Insya Allah. Datang ke Kabupaten Bandung. Insya Allah kita nanti cari spot podcast yang lebih gila Insya Allah. lagi. Tadi ini ke bawah juga masih ada air terjun ataupun sungai Ustaz. Luar biasa. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih teman-teman Thalib TV. Buat nanti Insya Allah kita akan ada event selanjutnya dengan Ustadz Hari dan juga para asatid lainnya tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari para Ustadz, khususnya Ustadz Hari Hafizahullah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Khususnya untuk yang hari ini hadir ya, teman-teman rekan-rekan yang mau bersamai kita. Masya Allah, trekking dari bawah. Masya Allah, ajib ya. Ini ada pisang Ustadz, nanti setelah ini kita ngopi lanjutan. Ini udah mulai ada hujan rintik-rintik Ustadz. Masya Allah, ajib ya. Tapi barakallahu fikum, insya Allah nanti kita ketemu lagi di event selanjutnya bersama Thalib TV. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ngopi dulu Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung dakwah sunnah ya. Dakwah butuh dukungan. Kalau nggak ada yang dukung ya sulit ya. Sebagaimana kebatilan ada pendukungnya, maka kebenaran juga harus ada yang mendukungnya. Maka jangan lupa, seperti biasa dikatakan, jangan lupa like, terus apa lagi? Subscribe, komentar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.